Jikalau benar Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian, sementara Nabi tidak melakukan, maka kita meninggalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i justru karena kita mengamalkan nasihat beliau sendiri. Bukan bermaksud merendahkan. Mana pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang menganjurkan kita untuk meninggalkan pendapat beliau jika bertentangan dengan sunnah? Imam Asy-Syafi'i satu di antaranya mengatakan, "Idza ra'aitum qawli mukhalifan lima fis sunnah fatrahuhu." Jika kalian mengetahui pendapat saya menyalahi ketentuan sunnah, fatrahuhu, maka tinggalkanlah. 2. Beliau menyatakan, "Idza shahal hadis fahuwa madhabi." Jika ada hadis sahih, maka itulah madhabku. Berarti Imam Asy-Syafi'i tidak mungkin sengaja menyalahi sunnah dan menggunakan hadis dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Ustadz Amin Mukhtar. Ini salah satu dari Ustadz Persatuan Islam atau Persis ya. Beliau menyampaikan sebagaimana sebelumnya sudah pernah saya kontenkan, bahwasanya pertanyaannya adalah, mana ucapan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kunut subuh itu disunnahkan walaupun tidak ada nazilah, tidak ada musibah yang besar. Sudah dijawab di konten sebelumnya. Lalu kemudian dalam narasinya Ustadz ini, ketika misalnya ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kunut itu sunnah walaupun tidak ada nazilah, maka sikap kita adalah tidak mengamalkan itu, karena Imam Syafi'i sendiri yang menganjurkan atau mengarahkan bahwasanya kalau pendapat beliau berselisih dengan hadis sahih, maka tinggalkan. Atau bahwa hadis yang sahih itu adalah pendapatnya. Jadi kalau kita tidak kunut, bukan kita tidak mengamalkan pendapat Imam Syafi'i, tapi justru kita mengamalkan pendapat Imam Syafi'i. Kita mengamalkan ucapan Imam Syafi'i bahwa kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Artinya kalau pendapat saya ini berbeda dengan hadis sahih, maka tinggalkan pendapat saya dan kamu ikut hadis sahih itu. Berarti ketika kita meninggalkan kunut subuh, kita ikut pendapat Imam Syafi'i, yaitu kita ikut hadis yang sahih. Karena orang ini berpikir bahwa hujahnya Imam Syafi'i tentang kesunahan kunut itu adalah hadis dhaif. Di sini letak persoalannya. Yang pertama, Imam Syafi'i ketika bicara kunut, rasanya tidak bicara tentang hadis dhaif, tetapi justru hadisnya sama. Hadisnya Anas bin Malik bahwasanya Nabi meninggalkan kunut, dan itu hadis sahih. Saya ulangi, kalau Anda membaca kitabnya Imam Asy-Syafi'i, di mana Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis dhaif tentang kunut? Justru hujjah yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang sama, yaitu Anas bin Malik meninggalkan kunut. Apa buktinya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, wa amma ma rawa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu antarkihi al-kunuta atau antarkil kunuti, fallahu a'lamu bi muradihi atau bima arada. Adapun hadis Anas bin Malik yang isinya Nabi meninggalkan kunut, Allah lebih tahu artinya. Walladzi ara bidilalah. Sedangkan kalau dilalah yang saya lihat dari hadis sahih itu, perhatikan, saya ulangi. Walladzi ara bidilalah, ini komentar Imam Syafi'i kepada hadis sahih itu. Adapun yang saya lihat sebagai dalil, kalau bahasa gampang, adapun istinbat yang saya petik dari hadis sahihnya Anas bin Malik, ya, kalau misalnya sekarang yang kalian gunakan untuk menolak kunut, justru taroka an-nabiyyu al-kunuta fi ghairi subhi. Yang ditinggalkan Nabi itu adalah kunut yang selain sholat subuh. Paham ya? Itu hujah Imam Syafi'i, hadisnya sahih, tetapi berbeda memahaminya. Inilah yang disebut ijtihad kepada dalil yang donni,
Jangan ceroboh sekali mengatakan Imam Syafi'i berhujjah atau membangun pendapatnya dengan hadis do'if sehingga harus ditinggalkan. Ambil hadis yang sahih karena Nabi tidak pernah mengerjakan dan itu sudah sesuai dengan arahan Imam Syafi'i. Itu namanya kita sok paham tapi tidak. Artinya apa? Jangan kita begitu entengnya berlagak menemukan hadis yang sahih lalu mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i dibangun atas hadis yang dhaif. Aduh, luar biasa itu Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ada nasihat ya. Nanti saya bedah spesifik karena tetangga sebelah ini ya. Seringkali menggunakan ucapan Imam Syafi'i, in sohal hadis fahuwa madhabi. Itu banyak sekali bentuknya ya. Atau idza wajadtah fi maqalati atau qauli mukhalifat as-sunnah fatrahuhu. Kalau ucapan saya bertentangan dengan hadis Nabi maka buanglah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, ini saya ambil yang sangat relevan. Saya hafalkan, walaupun tidak pas ya. Qala Syekh Abu Amr berkata, "Walaisal ahdu bi dhahiri ma qalahu Syafi'i." Dan bukanlah al-ahdu atau al-amalu mengamalkan dhahiri ma qalahu Syafi'i. Teks ucapan Imam Syafi'i secara zahirnya yaitu insohal hadis itu ya. Kalau hadis sahih itu mazhab saya. Pokoknya kalau kamu ikut hadis sahih berarti kamu sudah ikut mazhab saya, begitu kira-kira. Sehingga walaupun ternyata berbeda pendapatnya dengan pendapat saya, kalau hadisnya sahih ya sama, kamu juga ikut saya gitu ya. Apa kata Abu Amr itu? Bukanlah hal itu bil hayyini, sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah Pak untuk mengamalkan ucapan Imam Syafi'i ini. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan apa syarat-syaratnya kamu mengamalkan ucapan Imam Syafi'i ini. Tapi saya bahas di bagian lain. Saya fokus kepada historisnya saja, kisah sejarahnya saja. Kemudian Abu Amr ini ya, menceritakan bahwa kadang-kadang ya tarokas Syafi'iyu al-hadisah ma'a ilmihi bisihatihi amdan limani'in ittola'a alaihi wa khafiya ala ghairihi. Terkadang Imam Syafi'i itu meninggalkan hadis yang sahih, dia tahu itu hadis sahih, secara sengaja dia tinggalkan karena menurut dia ada yang menghalangi untuk mengamalkan hadis itu. Jadi nggak lagi berkutat di ini sahih nggak, oh sahih amalkan, ini nggak sahih nggak amalkan. Itu kan kalian. Level Imam Syafi'i bukan itu Pak. Bukan level mujtahid kalau begitu ya. Itu level paling dasar ya. Ya bukan merendahkan Imam Syafi'i sih kalau begitu. Menganggap Imam Syafi'i itu orang yang oh hadisnya sahih amalkan, oh hadisnya nggak sahih nggak amalkan. Nggak begitu levelnya Imam Syafi'i Pak. Kadang-kadang ada mani penghalang ittola ala Syafi'i yang nampak bagi Imam Syafi'i wa khafiya ala ghairihi dan yang lain enggak nampak. Ada lalu kasusnya ka Abil Walid Musa ibni Abi Al-Jarud Al-Makki wa huwa man sahiba asy-Syafi'iyah. Seperti kasus ada orang ulama ini ya, sikot langsung berguru, berteman, bersahabat dengan Imam Syafi'i satu masa. Namanya Abul Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki. Qala, apa kata beliau ya? Sahha al-hadisu aftara al-hajimu wal mahjumu. Hadis bahwasanya orang yang berbekam atau yang membekam ya, dua-duanya ini, yang membekam dan yang berbekam itu puasanya batal. Artinya bekam, kamu membekam orang atau kamu dibekam itu membatalkan puasa. Itu hadis kan sahih. Dia yang bilang kan sahih. Fa'akulu, maka saya akan berpendapat qala Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, aftara al-hajimu wal mahjumu. Orang berbekam dan orang yang dibekam itu batal. Jadi mungkin karena saya terlalu terikat dengan teks bahasanya, saya bahasakan begini. Jadi ada orang yang berteman langsung dengan Imam Syafi'i, dan ini ya bukan hanya teman ngobrol nongkrong di warung kopi, bukan. Sama-sama sikop ya, sama-sama faqih, alim ya. Dia mengatakan bahwa menurut saya hadis bahwasanya orang yang membekam dan yang berbekam itu batal adalah hadis yang sahih. Maka karena Imam Syafi'i berkata insohal hadisu fahuwa madhabi, asal ada hadis sahih maka berarti itulah pendapat saya. Maka si orang ini mengatakan berarti menurut saya pendapatnya Imam Syafi'i itu batal, orang yang membekam atau orang yang dibekam. Jadi begitu. Jadi dia mau menisbatkan pendapat batalnya orang yang membekam dan yang dibekam itu kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ucapan Imam Syafi'i kalau hadisnya sahih, ya berarti itu madhabku. Paham ya?
Faraddu dzalika alaihi ala Abil Walid. Maka ulama yang lain ashab Syafi'i menolak. Menolak li'anna Syafi'iyya tarakahu ma'a ilmihi bisihatihi li'annahu mansukhun indahu. Ditolak oleh yang lain. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sengaja tidak mengamalkan hadis itu walaupun Imam Syafi'i sudah tahu itu sahih. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i itu mansukh. Dinasakh oleh hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Itu Pak, kalau sudah level mujtahid, membahas hukum itu enggak, wah ini sahih ini, wah ini sudah pendapat saya. Enggak begitu Pak, banyak hadis sahih yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Entah karena itu sudah mansukh, entah itu mukhassas, entah itu muqayyad. Dan kalau menentukan mana am, mana khos, mana mutlak, mana muqayyad, mana nasakh, mana mansukh, itu sudah lakunya atau amaliyahnya mujtahid. Karena itulah dia membangun pendapat. Termasuk membaca cakupan hadis ini maksudnya apa? Termasuk ketika Anas bin Malik mengatakan Nabi meninggalkan kunut. Imam Syafi'i berani yang ditinggalkan selain subuh. Itu Pak sudah namanya ijtihad. Konyol kalau kamu bilang, wah hadis Imam Syafi'i dhaif loh. Sementara kata Imam Syafi'i kalau madhabnya itu bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis sahih itu madhabnya. Enggak begitu Pak. Nanti saya akan jelaskan. Bahkan saya bacakan kitabnya. Bagaimana ulama menjelaskan tentang ucapan Imam Syafi'i soal hadis. Biar kita nggak seenaknya baru belajar terus menemukan, oh ini hadisnya sahih loh, sahih Bukhari loh, Nabi nggak kunut loh. Kok Imam Syafi'i kunut? Oh berarti Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Atau oh Imam Syafi'i berarti hadisnya yang Nabi kunut sampai meninggal hatta faraqud dunya itu kan hadis dhaif. Berarti Imam Syafi'i itu dalilnya. Wah kacau ya Kak, kacau. Jadi kamu harus bedakan antara membaca hujahnya ashab. Makanya Imam Nawawi itu ketika menjelaskan tentang kunut, wah tajja ashabuna. Ashab kami membangun argumentasi, dikomentari semua hadis-hadis yang menolak kunut itu satu persatu. Satu persatu dikomentari. Termasuk nanti ada polemik antara memang menurut kamu dhaif, tetapi yang mensahihkan ini ada. Jadi lucu kalau kamu berpatok kepada hadis sahih karena sahih sendiri masih mukhtalaf ya. Kita punya metode yang bukan hanya itu. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.